Selamat malam Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Wali Kota Bukit Tinggi beserta jajarannya. Para guru peserta bimbingan teknis yang saya muliakan dan hadirin yang saya cintai. Pertama-tama saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung dalam pertemuan ini yang sangat penting ini, sehingga saya mengirim pesan melalui video ini singkat untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut substansi dari pertemuan ini. Tema dari pertemuan kita adalah peningkatan pemahaman siswa mengenai keragaman budaya dan secara khusus kekayaan budaya di Provinsi Sumatera Barat ini. Seperti kita tahu bahwa di dalam dunia pendidikan kita ada fokus mengenai kebudayaan yang sampai sekarang kalau kita lihat masih terbatas, ya, dan gunanya dari bimbingan teknis yang kita selenggarakan bersama ini adalah untuk meningkatkan segi kebudayaan di dalam pendidikan kita. Kalau berbicara mengenai kebudayaan, umumnya fokus kita terbatas masih kepada bidang kesenian. Ya, jadi anak-anak murid kita ajar berkesenian dan juga mendalami pengetahuan mengenai berbagai aspek dari kesenian. Tapi sesungguhnya kebudayaan adalah bidang yang sangat luas, ya. Dan sudah semestinya kita mengembangkan bahan ajar untuk bidang-bidang kebudayaan yang lain atau aspek kebudayaan yang lain. Seperti misalnya upacara. Masyarakat kita masih sangat memegang tradisi, ada banyak kegiatan upacara di dalam masyarakat kita yang sampai hari ini masih kita laksanakan. Tetapi khususnya di kota-kota ya, yang sekarang ini kalangan muda khususnya itu terbatas pengetahuan dan aksesnya terhadap upacara semacam itu. Jadi melalui bimbingan teknis ini kita ingin mendapat pengetahuan yang cukup, ya, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai berbagai kegiatan upacara. Contoh lain adalah cerita-cerita rakyat. Ini juga sebetulnya bahannya sangat berlimpah. Ya. Direktorat Kepercayaan dan Tradisi dalam Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya banyak sekali informasi bahan yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Ya, cerita rakyat dari berbagai daerah termasuk dari Sumatera Barat. Dan ini adalah bahan yang sudah semestinya, ya, diperkenalkan secara lebih luas kepada siswa-siswa kita. Dan BIMTEK ini juga diadakan untuk keperluan tersebut. Dan saya masih bisa menambahkan, ya, beberapa aspek kebudayaan yang lain, ya, seperti misalnya ungkapan tradisional, lalu ada permainan rakyat, ada pengobatan, ya, ada makanan, ini kuliner kaitannya. Dan saya kira Sumatera Barat ini adalah salah satu gudang, ya, tempat makanan-makanan enak. Ya, saya sangat menyesal tidak bisa hadir langsung dan ikut menikmati tradisi kuliner Sumatera Barat yang begitu hebat. Dan berharap suatu waktu nanti dapat kesempatan dan juga nanti insya Allah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Masih ada berbagai aspek lain seperti arsitektur, kemudian pakaian, ya, dan juga ini adalah ciri khas. Dan bukan kebetulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang setiap hari Selasa pertama dan ketiga, para pegawai, pejabat, sampai Pak Menterinya itu menggunakan pakaian tradisional. Tetapi pakaian tradisional ini bukan pakaian yang biasa digunakan dalam upacara, ya, karena ini satu kebiasaan yang sayangnya membuat jarak kita dengan tradisi itu semakin jauh. Ya. Pakaian tradisional kita gunakan jika ada upacara, umumnya pernikahan. Jadi orang mengenal tradisi hanya jika ada kegiatan-kegiatan semacam itu, dan biasanya hanya sekali seumur hidup. Jadi sekali seumur hidup orang menggunakan pakaian tradisional, padahal di masa lalu orang tua kita, kakek-kakek kita dan para pendahulu itu menggunakan pakaian tradisional di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi keinginan kita dengan memperkenalkan berbagai aspek kebudayaan kepada para siswa seawal mungkin adalah juga untuk mengembalikan
tradisi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu sekarang ini kita berhadapan dengan arus modernisasi yang sangat-sangat deras. Tentu Bapak Ibu sadar betul bahwa anak-anak kita sekarang ini mungkin lebih akrab berkomunikasi melalui media elektronik, melalui media sosial, ya, menggunakan teknologi digital daripada pertemuan langsung, ya. Dan pengaruhnya dari teknologi digital ini terhadap kehidupan kebudayaan itu luar biasa besar gitu. Nah, bimbingan teknis ini ingin mengimbangi sedikit arus modernisasi yang deras ini dengan informasi yang berimbang, ya, khususnya mengenai tradisi kita yang sangat kaya, dan insya Allah jika itu dilakukan dengan tekun gitu, kita juga bisa mengisi ruang teknologi digital itu dengan informasi mengenai tradisi kebudayaan, sehingga anak-anak kita akan mendapatkan informasi yang berimbang. Nah, tentu nanti kita akan mendengar lebih jauh penuturan penjelasan, ya, dan juga arahan dari para narasumber, ya. Tapi saya juga yakin bahwa Bapak Ibu sekalian punya pengalaman dan pengetahuan yang luas, ya, di dalam mengolah tradisi di dalam dunia pendidikan kita. Jadi bimbingan teknis ini sebetulnya bersifat dua arah atau dialogis lebih tepatnya. Jadi para narasumber tentu akan memberikan masukan awal, tetapi kita sangat berharap bahwa para peserta bisa ikut membentuk pengetahuan bersama-sama dengan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman yang ada selama ini, sehingga bisa menjadi badan pengetahuan yang lebih solid, ya, karena tidak ada guru yang lebih hebat daripada pengalaman, dan saya kira kita bisa memanfaatkan pengalaman kita yang kaya, membaginya kepada yang lain untuk kepentingan kita bersama. Di samping kita mendengarkan penjelasan penuturan dari para narasumber, nanti akan ada diskusi, dan saya sangat berharap peran serta aktif dari Bapak Ibu, ya. Tolong dibantu para fasilitator, pemandu acara dan kegiatan ini dengan peran serta secara aktif. Nah, untuk memastikan peran serta aktif dari Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam prosesnya akan bermuara, akan berujung pada presentasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan saya mendengar dari panitia sudah menyiapkan semacam reward atau hadiah, ya, bagi mereka yang menyampaikan presentasi yang terbaik. Tentu hadiah bukan segalanya dan bukan tujuan akhir, tetapi kita ingin agar proses ini juga meriah, menyenangkan, ya. Belajar itu harus menyenangkan, jangan BIMTEK ini menjadi beban justru bagi Bapak Ibu, bukan itu tujuannya. Tujuannya betul-betul agar kita bisa mengembangkan materi ajar dengan muatan lokal yang solid. Kepentingan ini adalah lebih jauh dari sekedar menghasilkan bahan. Kita berbicara tentang masa depan anak-anak kita, tentang masa depan kebudayaan Indonesia, yang ujung tombaknya tidak lain adalah para guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Saya kira begitu paparan singkat dari saya. Sekali lagi mohon maaf tidak dapat hadir langsung di acara yang penting ini. Berharap bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di lain kesempatan. Jaga kesehatan. Selamat menjalankan bimbingan teknis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.